Halo semuanya, di episode baru dari seri cerita jalan yang berjudul Masalah Pedagang Kaki Lima dan Lapak Pinggir Jalan. Pedagang kaki lima dan lapak merupakan jenis usaha non-permanen yang sering ada di Indonesia. Pada umumnya ditemukan pada sebuah pinggiran jalan dan lahan kosong, terutama area hijau belum diklaim maupun sewaan. Terutama kawasan perkotaan dan pinggiran jalan atau pinggiran kota. Jenis usaha ini merupakan permasalahan yang tidak diselesaikan berbagai kalangan, dan hal ini dapat beroperasi antara permanen maupun non-permanen berdasarkan jangka waktu yang ditentukan oleh pengusahanya. Perkembangan pedagang kaki lima dan lapak pinggir jalan di Indonesia sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Dahulu kala hanya berupa membawa tiang, mendorong gerobak, dan juga berupa bangunan dibuat dari kayu atau rotan. Itu sangat sederhana. Bentuk PKL dan lapak pinggir jalan terlihat pada ciri khasnya cukup sempurna, namun tidak seperti sekarang. Pada awalnya, PKL atau lapak pinggir jalan didirikan tempat yang strategis untuk tujuan kuliner dan kebutuhan lainnya. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman, PKL atau lapak pinggir jalan dapat didirikan di segala tempat seperti pasar dan kawasan komersial, baik kompleks ruko maupun mall, untuk berbagai jenis usahanya. Pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an, evolusi pedagang kaki lima dan lapak pinggir jalan sudah dimulai, namun merupakan isu klasik yang tidak pernah dituntaskan hingga sekarang, oleh karena jenis usaha itu ilegal dan dapat mengganggu ketertiban jalan di kawasan perkotaan sebagai tanggung jawab untuk mengurus tata ruang. Tapi dapat diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya pengendalian pengoperasi pedagang kaki lima dan lapak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pihak lainnya. Sekitar 1980-an hingga 1990-an, jumlah kemiskinan di Indonesia semakin naik, menyebabkan kesenjangan usaha sudah jelas. Pedagang kaki lima dan lapak pinggir jalan jadi inti utama untuk mementingkan perekonomian rendah, dan diperkirakan banyak dan menjamur di berbagai jalanan. Tapi memperluas area lapak atau pedagang kaki lima berhubungan dengan meningkatkan jumlah bangunan kumuh di Indonesia dapat menyebabkan sulit diatasi untuk menggusur atau mengurangi jumlah pedagang kaki lima atau lapak. Saat ini, perkembangan pedagang kaki lima dan lapak terus berjalan sesuai dengan kondisi perekonomian, perkembangan zaman, dan inovasi, seperti menggunakan kontainer sebagai tempat usaha yang lebih ideal, menggunakan mobil pan, dan menggunakan tenda yang dapat dibongkar atau dipasang. Namun, masalah pedagang kaki lima dan lapak masih berjalan sesuai dengan isu. Ini dia ciri-ciri lapak
Ini dia ciri-ciri PKL. Mendirikan bisa sembarangan tempat, menyebabkan potensi rentan seperti longsor dan kemacetan lalu lintas, menimbulkan kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dan pemilik tempat usahanya, dapat disita dan dirazziakan oleh petugas jika tidak mematuhi aturan, menghambat batas kecepatan dan mengganggu lalu lintas. Mendirikan di kawasan miring bisa roboh dan memakan korban pemilik usahanya. Solusi untuk PKL dan lapak pinggir jalan yang benar adalah untuk memerangi jumlah PKL atau lapak pinggir jalan dan mengatur tata kelola operasional PKL. Ini dia solusinya. Menggusur lapak pinggir jalan non permanen di kawasan pinggiran untuk membersihkan kesan jalan. Waktu operasional PKL dibolehkan secara terbatas dan jangan saran. Ini dia. Tepat lokasi PKL yang disarankan adalah lapangan atau taman yang memiliki fasilitas ramah tempat usaha. Memasang penerangan mendirikan lapak pinggir jalan. Untuk bidang jajanan, lebih baik mendirikan tempat toko jajanan di bangunan yang sah seperti ruko. Untuk bidang kuliner, lebih baik membangun pujasera atau kantin plus dapur umum untuk menyatukan tempat makan yang lebih tepat. Subscribe Abedar Indonesian Roots sekarang, dan jangan lupa nyalakan notifikasi untuk mengabarkan video baru yang akan dipublikasi masa mendatang. Abedar Indonesian Roots juga ada di halaman Facebook. Mohon silakan klik suka atau ikuti.